Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'asa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah ini kali pertama. Kebetulan nama saya Wahid, jadi selalu pertama gitu. Insyaallah. Mudah-mudahan menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang kula hormati Sohibul Bait Bapak Rizky Tafianto yang sekaligus adalah ketuanya sekarang Masya Allah, semoga Allah jaga beliau hafizahullah ta'ala, semoga Allah jaga beliau dan keluarganya. Demikian juga kepada Bapak Agus yang sudah jauh-jauh datang, Masya Allah, semoga kedatangan panjenengan memberi motivasi lebih lagi kepada seluruh anggota. Dan kepada Ustadz sesepuh bini sepuh, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah di atas sunnah-sunnahnya. Nanti pun kalau kita meninggal sedang di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, insya Allah. Terlebih ini namanya juga pengajiannya husnul khotimah. Ini doa kita setiap hari insya Allah di dalam sujud kita. Salah satu sujud kita doanya adalah Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Jadi memang doa yang selalu kita panjatkan setiap waktu insya Allah. Di dalam salah satu sujud kita ambil bagian itu. Jadi diantara yang diperintahkan Rasulullah adalah fa'aksirud doa ketika sedang sujud, khususnya sholat sunnah. Jadi dengan sholat sunnah tahajud salah satunya adalah doa ini, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Dan ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke yaumil akhir. Saya mengajarkan satu kitab judulnya Tamasya ke Negeri Akhirat di salah satu masjid. Kitabnya namanya Tamasya ke Negeri Akhirat, 950 halaman. Itu Masya Allah sudah berjalan mungkin 3 tahun ini di salah satu masjid, karena pesertanya sesepuhan jadi mintanya itu. Jadi kalau sebagian kita bertamasya ke Perancis dan lain-lain, kita bertamasya ke negeri akhirat sehingga dengan tahu ada apa toh di sana. Gitu. Masya Allah, itu kitab yang menarik dari Mahmud Al-Misri, ya hafizullah ta'ala, masih hidup orangnya yang ngarang, orang Mesir. Masya Allah. Semoga nanti suatu ketika berkesempatan membahas itu insya Allah. Ini yang saya ambil hari ini bagian dari halaman yang ada di dalam kitab itu, di halaman sekitar 800-an tentang surga insya Allah. Ada satu hal yang saya pelajari dari apa yang terjadi pagi ini sampai saya diberi kesempatan ini menikon jenengan, karena sesepuan sepertinya memang harus lambat ini. Baca Qurannya lambat, santai. Masya Allah, jadi dinikmati betul. Masya Allah. Kalau jenengan baca, dengar anak saya baca kaget mesti banter. Jenengan bacakan tadi surat Al-Baqarah ayat 109. Kalau saya bacanya gini, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum. Kan gitu agak banter gitu. Nah, dengan lambat-lambat itu justru ternyata sate diresapi. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi dibacakan artinya, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang dibaca ini kemudian meresap di dalam hati yang paling dalam. Ada ayat-ayat yang sangat penting di situ nih, terkait dengan keimanan kita, yang sangat terkait dengan surga kita pula. Maka mudah-mudahan nanti jadi tadaburi dengan baca tafsirnya. Hari ini kita dipermudah oleh Allah dengan teknologi. Jadi kalau zaman dulu saya belajar kitab itu harus buka satu-satu. Sekarang tinggal ketemu semua. Tafsir Ibnu Katsir di sini, tafsir As-Sa'di di sini, tafsir Jalalain di sini. Jadi satu layar bisa kita baca satu ayat dengan 10 tafsir, sehingga dipermudah. Masya Allah. Dulu ketika saya belajar di Mahat itu harus ambil satu, buka halaman 119, lama banget. Masya Allah. Nah, makanya jenengan termasuk generasi yang masih punya kesempatan untuk mengupgrade ilmu itu
bisa dengan sangat cepat. Bapak Ibu semuanya, saya latar belakangnya teknik kimia nih. Saya bukan LC. Saya tuh belajar agama ketika sambil kuliah. Kebetulan di UGM waktu itu banyak sekali anak-anak teknik yang belajar di Mahat. Ya ada jadi sambil kita kuliah sambil belajar agama. Dan ternyata hari ini malah justru banyak dari UGM yang jadi ustadz. Bukan dari Universitas Islam. Kalau yang perhatikan sekarang ustadz di Indonesia yang cukup punya pengaruh nih secara keilmuan itu banyak dari teknik. Banyak sekali nih. Angkatan saja angkatan 97 itu ada beberapa orang, 98 ada beberapa orang, angkatan 2000 ada beberapa orang. Di teknik nuklir juga ada beberapa orang. Jadi banyak anak-anak UGM yang akhirnya disadarkan oleh Allah untuk menjadi pendakwah, termasuk saya di dalamnya. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi keberkahan untuk kita semua, bahwa ternyata kalau kita sangat serius mempelajari siapapun kita, insya Allah ilmu agama itu ilmu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Nah, Ibu semuanya, hari ini kita akan bicarakan tentang sesuatu yang ghaib. Maka bicara yang ghaib itu tidak ada lain harus dengan dalil. Dengan dalil, artinya qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman apa, Rasul bersabda apa, sehingga kita tidak bisa bicara tentang kehidupan setelah kematian kok ngarang, itu nggak bisa. Kita hanya membicarakan apa yang diinformasikan oleh Allah lewat Rasulnya. Saya perlambat sekarang, saya kendalanya kalau ngomong terlalu cepat katanya. Dengan sesepuan saya coba perlambat, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berbicara masalah surga pasti berbicara masalah kematian. Gini apa enggak? Karena tidak bisa kita masuk surga kecuali kita mati dulu. Gitu. Jadi jangan takut dengan kematian. Tadi disampaikan pengurus sebelumnya sudah almarhum semua. Rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau-beliau. Jadi kalau mendengar yang sudah meninggal, doakan dengan rahimahullah taala. Semoga Allah merahmati beliau-beliau itu insyaallah. Nah, yang pertama bicara masalah kematian, ini ternyata terkait langsung dengan kecerdasan kita, Bapak Ibu semuanya. Dulu zaman saya dulu kan namanya UMPTN kalau dulu gitu. UMPTN itu kita bersaing kan dari mana-mana gitu. Katanya kalau masuk ke teknik UGM itu harus cerdas katanya. Dan berebutnya memang luar biasa waktu itu. Nah, kita mikir ya saya ikut berebut lah waktu itu. Alhamdulillah masuk. Ternyata setelah di dalam saya melihat kecerdasan versi Rasulullah itu bukan itu. Datang seorang Ansor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kasih salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, dijawab. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapa toh mukmin yang paling utama di sisimu? Kata orang ini. Maka Rasul menjawab, adalah yang ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Yang pertama, jadi orang yang afdol, yang utama di sisi Rasulullah adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang ini bertanya lagi, wa ayyul mu'minina aqyas ya Rasulullah? Lantas siapa seorang mukmin yang aqyas? Aqyas itu cerdas. Rasul menjawab, adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Itu yang cerdas versi Rasulullah. Jadi seseorang mungkin dikatakan cerdas di dunia dengan ilmu fisikanya, ilmu kimia, matematika dan sebagainya. Tapi versi Rasulullah, cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu, dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Istidak, dan kemudian dikatakan ulaikal aqyas. Itulah orang yang cerdas, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang kita bungkus dulu bagian awal ini. Jadi dengan sudah akhir-akhir masa kan ini sudah asar. Rasulullah bersabda, akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 saja. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Betul apa betul? Jadi dengan lihat pengumuman di masjid. Sampun timbalan sowan 65. Timbalan soal 67 gitu. Paling banyak rentang antara 60 sampai 70. Karena Rasulullah menyampaikan begitu. Akmaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70 saja. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Jadi kalau jenengan sekarang sudah 60-an sudah menjelang. Jadi kalau waktu maghrib menjelang maghrib sudah hampir
tenggelam. Maka haruslah kita cerdas Bapak Ibu. Karena suka tidak suka waktu kita tinggal sedikit. Gini apa nggih? Ada pun yang 80-90 ada kata Rasulullah, tapi sedikit dan sudah nggak sehat biasanya. Kalau ada yang 80 masih sehat, alhamdulillah. Ada yang 80 di sini? Belum nggih. Rata-rata 60 lebih lagi. Pensiun umur berapa pensiun? 58. Kalau yang baru beliau berarti baru 60 menjelang. 75. Masya Allah. Masya Allah 75. Jadi termasuk yang sedikit. Masih yang sedikit. Masya Allah. Ya. Jadi sekali lagi kecerdasan dengan banyak mengingat kematian. Mengapa pertanyaannya? Pertanyaan, mengapa orang mengingat mati menjadi cerdas? Rasulullah menyebutkan, sing sinten kemawon. Siapapun yang mengingat kematian maka saat itu juga Allah kasih dia dengan 3 kemuliaan. Ukrima bisalas kata Rasulullah. Dia akan dimuliakan dengan 3 keadaan. Yang pertama, orang mengingat kematian langsung takjilu tobat. Dia pasti ingin bertobat. Gini apa nggih? Jenengan tahu nih, sekarang hari apa nih? Hari Selasa. Jenengan Jumat, Bu, jenengan Jumat mau didatangi malakul maut. Dijemput. Coba andai jenengan tahu seperti itu. Kira-kira nanti malam, malam Rabu, Rabu pagi, Kemis, sempat nggak jenengan ke parang titis dolan-dolan? Saya kira enggak. Jenengan mesti mikir, dosaku apa wae? Siapa yang pernah saya buat salah? Sehingga jenengan kemudian melihat seluruh bagian dosa-dosa dan kemudian jenengan pasti bertobat. Apa tobat? Ucapan astagfirullah wa atubu ilaihi. Ini kalau pembahasan tentang astagfirullah itu Masya Allah Bapak Ibu, menakjubkan. Saya membahas tentang astagfirullah itu bisa 4 kali pertemuan hanya untuk bahas astagfirullah saja, karena ini sesuatu yang menakjubkan. Kita terhindar dari neraka jahanam karena ucapan ini. Karena Allah ampuni dosa-dosa kita dengan ucapan astagfirullah wa atubu ilaihi. Saya bertobat kepadamu. Ini 2 hal yang berbeda nih, antara minta ampun dan bertobat. Ini satu hal yang berbeda tapi disatukan dalam satu kalimat. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang kedua, orang yang mengingat kematian pasti dia akan cepat di dalam ibadah. Begini apa nggih? Jenengan tahu mau meninggal hari Jumat, yakin jenengan sholat tahajud. Yakin kalau yang punya harta, sedekah. Ibu-ibu punya gelang banyak, untuk apa? Nggak bakal dibawa kan pasti. Kan begitu pasti. Gini apa nggih? Dan ini memang betul Bapak Ibu semuanya. Makanya kecerdasan itu memang diukur dengan banyak yang mengingat kematian. Kita nggak akan awal Bapak Ibu semuanya. Maka yang ketiga adalah dia ridho bil qalil. Orang mengingat kematian dimuliakan oleh Allah dengan ridho dengan yang sedikit. Biasanya orang nggak ridho dengan yang sedikit itu karena tahu umurnya mau panjang 1000 tahun. Dia pikir dia akan hidup panjang sehingga dia mengumpulkan seluruh upayanya untuk mengumpulkan harta. Subhanallah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang berlomba-lomba mengumpulkan harta, begitu masuk kubur, baru kaget, ya Allah nggak ada manfaatnya ini semua. Makanya sekali lagi, banyaklah mengingat kematian yang dengan itu menjadi cerdas. Contoh nyata, saya kasih contoh nyata yang paling ekstrim. Jadi nggak tahu Freddy Budiman nggak? Nggih, niku lak yang kurang jahat nopo niku. Jahat pol. Sudah di Nusa Kambangan masih bisa mengendalikan jaringannya. Jangan masih bisa baca tuh di internet tentang kesaksian Kejaksaan Negeri Cilacap bahwa Freddy Budiman itu ketika ditembak nggak mau pakai tutup dan jasadnya bau wangi. Masih bisa dibaca di internet sampai hari ini. Dan di dalam kitab Tamasya Kedika ada disebutkan di antara ciri orang yang meninggal husnul khotimah adalah jasadnya bau wangi. Dan dia dapat itu. Pertanyaannya sekarang, orang sejahat dia, kenapa bisa meninggalnya husnul khotimah? Karena dia tahu mau dieksekusi. Begitu tahu mau dieksekusi, langsung bajunya gamis, jenggotan nyuna, pakainya topi, sholat terus, dikit terus. Ketika menjalani eksekusi, minta sholat. Kita, sekarang kita. Yang enak-enakan di luar ini. Yang merasa baik-baik saja. Yakinkah kita meninggal sedang menjalankan sholat? Bayangin, makanya beruntung banget orang yang tahu jadwal kematian. Sayangnya kita nggak tahu. Makanya menjadi cerdas ketika kita mengingat kematian dalam jumlah banyak.
Karena kita akan efektif betul. Bahkan seorang Freddy Budiman saja yang kayak gitu jahatnya bisa balik total jadi cerdas. Bayangin. Ini contoh yang saya katakan ekstrim. Kenapa? Ini kurang ngopo oleh jahat nih. Kita nggak seperti itu kan. Maka monggo Bapak Ibu semuanya, apalagi kita sudah di ujung waktu, suka tidak suka gitu, di ujung waktu, maka banyak-banyaklah terus mengingat kematian. Mengingat kematian bukan jadi ngelokro. Mengingat kematian justru membuat kita tuh sangat semangat untuk mengumpulkan amal soleh. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Setiap orang didatangi kematian, maka dia mengatakan kepada Allah, qala rabbirji'un. Kembalikan saya ke dunia ya Allah. Begitu kalimatnya. Kita semua. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. La ali a'malu sholihan fima tarakt, agar saya bisa melakukan amal soleh yang dulu ketika hidup saya tinggal. Dulu nggak tahajud, dulu nggak sedekah, dulu nggak duha, dulu nggak ngaji, dulu macem-macem. Sing api-api ditinggal kabeh. Maka penyesalan penduduk kubur adalah dia ingin balik ke dunia agar bisa melaksanakan itu semua. Kita sekarang nggak perlu minta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia, ya Allah. Kita masih di dunia, Bapak Ibu. Okay? Masih punya kesempatan. Maka satu detiknya kita di dunia, demi Allah, kalau dengan tahu manfaatnya luar biasa. Jadi permintaan mereka kembali dalam rangka apa? Beramal soleh. Duduk seperti ini amal soleh, ini salah satu hal yang dicatat. Salah satu yang tidak dilaknat oleh Allah adalah duduk dalam pengajian. 5 hal yang sangat dicintai oleh Allah, salah satunya adalah duduk seperti ini. Ini dengan tahu hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang pergi dari rumahnya menuju majelis ilmu. Majelis ilmu apa definisinya? Definisinya adalah qala Allah wa qala Rasulullah, itu majelis ilmu itu. Ya, jadi jenengan harus mulai pilah-pilah kalau udah sepuh. Jangan suka ngaji yang banyak guyonnya saja. Kadang-kadang ibu-ibu seneng nih ustadz guyon. Jenengan ketemu saya pasti nggak bakal banyak guyon. Karena bisa qaswatul qalbi. Kata Rasulullah, barang siapa yang banyak tertawanya qaswatul qalbi, dia akan keras hatinya. Makanya belajar agama itu sangat serius, sangat serius. Ada waktunya kita rehat. Rehatnya tuh sederhana orang ngerti. Jadi ketika jenengan nanti tahajud itu rehat namanya, dan akan menikmati betul rasa-rasa itu insya Allah. Jadi sekali lagi kita kembali bahwa mengingat kematian otomatis akan dimuliakan dengan 3 keadaan. 3 tingkat tinggi. Yang pertama adalah segera bertobat, yang kedua akan cepat dalam ibadah, yang ketiga maka akan ridho dengan yang sedikit. Ibu-ibu punya harta banyak, kalau dengan kematian investasikan sebagian harta panjenengan untuk jalan panjenengan di akhirat. Saya lanjutkan yang tadi nih, Al-Mu'minun 99-100. Allah jawab nih ketika orang-orang minta kembali, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kalimat yang kuucapkan itu hanya kalimat yang di bibir saja. Ande, ku kembalikan kalian ke dunia kayak dulu lagi, malas lagi, wegah meneh. Itu ini sekaligus menjadi dalil di dalam rukun iman yang ke-6 bahwa itu Allah tuh tahu apa yang hendak terjadi. Karena Allah menyampaikan, kalaupun ku kembalikan kau ke dunia, dasar wong malas, ya malas meneh. Itu makanya kita peringatan buat sindiran buat kita. Kata Allah, wa min waraihim barzahun. Sesungguhnya di hadapanmu itu ada barzah, makanya namanya alam barzah. Barzah itu artinya dinding yang tebal. Di depanmu ada dinding yang tebal yang menjadi penghalang antara engkau di alam kubur dengan dunia. Nggak bakal bisa balik lagi, mustahil. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahum illa yauma yub'atsun, sampai nanti hari dibangkitkan. Ini penyesalan yang luar biasa dari penduduk kubur. Maka sekali lagi monggo mengingat kematian. Dengan itu kita menjadi cerdas. Sebaliknya orang yang nggak mau mengingat kematian, maka dia akan yang terjadi sebagai tadi, nggak mau bertobat. Nantilah. Lagi nanti jebule dipanggil. Ada tahajud engkau lah. Nyeselnya luar biasa. Orang tahu mau hidup panjang,
tumpuk-tumpuk harta, subhanallah. Jangan tahu nih, nggak sepeser pun kita bawa harta kita hari ini. Kemarin pagi itu saya kehilangan salah seorang teman tetangganya Pak Rinto, yang kebetulan teman dakwah, dia ketua takbir masjid, masya Allah, Pak Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, masih 55 tahun. Saya dekat dengan beliau karena kebetulan bosnya beliau di salah satu perusahaan itu sering ketemu saya yang jemput beliau. Masya Allah, saya masih ngobrol, ternyata diambil cepat. Jadi dengan yang masih diberi kesempatan ini, gunakan sebaik mungkin. Ada satu hal yang perlu jenengan pegangi sebelum kita masuk ke tentang surganya, bahwa Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10 tentang wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas solihin. Nah, ini motivasi penting buat kita karena waktu kita sedikit, Bapak Ibu, jenengan itu waktunya tinggal sedikit, suka tidak suka, gitu. Maka ini yang diminta oleh orang di kubur nih. Jadi Allah perintahkan, nafkahkan sebagian apa yang kutitipkan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Kemudian fayaqula, kemudian kau mengatakan Robbi laula akhirtani ila jalin qarib. Ya Allah, mbok jangan sekarang meninggalnya, kasih waktu qarib itu sesaat saja. Apa yang diinginkan? Fa asaddaqu wa aku minas solihin, agar saya bisa bersedekah sehingga saya termasuk golongan orang-orang yang soleh. Pertanyaannya kenapa? Kenapa bukan sholat? Lama sholat, Bapak Ibu, ngambil wudhunya dan sebagainya. Nek sedekah gampang, zaman sekarang sedekah tinggal buka akun BCA, transfer 1 miliar rampung, sedetik mati rampung. Dan ini makanya agama Islam itu pasti akan berlaku sampai akhir masa, karena memang pasti update, pasti sesuai. Coba kalau mintanya saya mau sholat, ambil air wudhunya, ayo nek iso wudhu. Ini apa nggih? Fa asaddaqu wa aku minas solihin, agar saya bisa bersedekah di waktu yang sedikit itu dan saya termasuk orang-orang yang soleh. Kenapa orang soleh yang diminta? Karena ini memang yang menjadi ciri khas penduduk surga. Jadi lihat di dalam Quran surah An-Nisa 69, tafsir dari ihdinas siratal mustaqim. Jadi tadi baca Al-Fatihah ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Jalan yang mana yang lurus? Ini kan sering dipakai oleh orang non muslim ini. Allah nabimu ora ketemu jalan lurusnya. Nyatanya masih minta ihdinas siratal mustaqim. Kan begitu nggih. Kalau yang lihat Saifuddin Ibrahim yang sekarang di Amerika itu, mantan pendeta, mantan orang muslim yang jadi pendeta, katanya gitu, mengatakan orang Islam itu kasihan, ihdinas siratal mustaqim terus, tunjukilah kepada saya jalan yang lurus. Para ketemu jalannya. Gara-gara ini nih banyak orang masuk keluar dari Islam loh nih, menurut kesaksian beliau, subhanallah. Padahal jawabannya di mana? Berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Gini bang, gini bang, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang an'amta alaihim, Allah berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub alaihim adalah orang-orang yang tahu ilmu gak mau lakukan. Ini disifati oleh orang-orang Yahudi. Adapun ad-dallin orang yang mau ngaji. Allah aku ilmu ini koyo ngene ngaji ngomong apa. Maka dia akan ad-dallin, dia akan tersesat, subhanallah. Nah, siapa yang an'amta alaihim, yang mendapat nikmat, dengan lihat di dalam Quran surah An-Nisa 69. Yaitu apa? Dikatakan minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin. Yang jenengan bisa temui hari ini adalah orang-orang soleh. Makanya kalau sudah tua itu penting banget punya teman yang soleh. Kebayang bukan jenengan pun seput dijahit dolan wae ngangkring tengah jam 3 esuk. Ayo bubar jenengan waktunya habis. Makanya pastikan di antara upaya di masa tua adalah punya teman yang soleh. Ini kisah lucu nih, mbah saya, mbah Moro Sepuh, bapaknya istri, udah 87 tahun, masih sehat, masih ngimam di masjid. Kadang-kadang orang hari Jumat sudah bilang gini, aku ki dijemput kapan yo? Orang dijemput-jemput pun pengen apa mbak? Lah koncoku wis ora ono kabeh, wis mati kabeh. Karek dhewean, konco SMP ora ono, SD ora ono, SMA ora wis mati kabeh. Aku karek dhewean. Pengen dipanggil katanya. Saya bilang, jenengan lupa apa dengan hadis ini? Saya bilang, kata Rasulullah, yang afdal adalah tola umuruhu wa hasuna amaluhu.
Orang yang baik, orang yang afdol adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Makanya, oh ya, ini aku bagian tua menang muridku. Orang yang jelek adalah yang tolak umuruhu, panjang umurnya, wasa'a amaluhu. Adapun amalnya jelek. Secara hukum matematik betul gitu. Panjang kali baik, banyak baiknya. Panjang kali elek, banyak eleknya. Neraka ngisor dhewe, subhanallah. Makanya kita, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan termasuk yang dipilih oleh Allah, diberi hidayah taufik. Adalah hidayah taufik adalah hidayah di mana ilmu jadi amal. Orang itu semuanya tahu ke masjid itu kebaikan, tapi nggak semua orang bisa berangkat karena nggak dapat hidayah taufik. Orang Indonesia sering menyebut hidayah dan taufik, padahal hidayah irsad wal bayan dan hidayah taufik. Irsad wal bayan begini nih, menyampaikan ilmu namanya irsad wal bayan, berbagi pengetahuan. Tapi pengetahuan jenengan akan jadi amal, hidayah taufik. Kok jenengan dikasih sehat bisa berangkat, urusan pas kosong bisa berangkat. Tadi Pak Agus dari Jakarta delalai pas iso. Ini hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kebetulan. Memang Allah rancang untuk demikian. Sehingga saya bisa bertemu dengan panjenengan semua. Jadi bagian awal jelas nih bahwa cerdas dengan banyak mengingat mati, dan kita pasti akan mati. Pasti akan mati. Allah berfirman di dalam Quran surah Al Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffa ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Enggak bisa enggak. Justru dengan itu kata Allah, engkau akan dibalas dengan balasan yang sempurna. Jadi kalau jenengan di dunia ini, jenengan jangan berharap balasan yang sempurna. Jenengan berbuat api wahai pun. Jangan pernah berharap dari yang bersangkutan. Berbuat baik urusan kita dengan Allah. Nanti Allah akan sempurnakan balasannya di yaumil akhir. Kemudian dilanjutkan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, kata Allah. Barang siapa yang dihindarkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke surga Allah, faqad faz. Itulah orang yang menang sesungguhnya. Jadi kemenangan kata Allah adalah ketika jenengan dimasukkan surganya Allah. Kapan mulainya? Sekarang sudah mulai. Kalau jenengan dikasih hati kok wegah sing elek-elek, berarti jenengan faman zuhziha 'anil nar. Jenengan sedang dijauhkan dari neraka jahanam. Pernah dengar nggak ada orang 73 tahun masih naudzubillah masih berzina? Ada pernah dengar? Saya pernah punya temannya bapak, orang yang masya Allah dia baik sebenarnya setahu saya, guru ngaji, pensiun, istrinya meninggal, ngaji pulang anak-anak, memperkosa anak 6 tahun, dia mati di penjara ini, kepala sekolah SD loh, bayangin, subhanallah. Makanya kita berdoa di dalam tiket bagi penang kita apa? Salah satunya, Allahumma inni a'udzubika min, saya berlindung kepada engkau ya Allah dari su'il kibar, dari keburukan hari tua. Kalau nggak berdoa seperti itu, bisa saja dengan kegelempang ujuk-ujuk. Makanya betul-betul kita ingin dijaga dari keburukan hari tua. Keburukan hari tua banyak halnya. Sakit yang terlalu berat, jadi nggak bisa beribadah. Walaupun insya Allah sakit juga ada fikih tersendiri bagi orang-orang yang banyak dosanya. Allah ambil dengan sakitnya. Bisa jadi kita berprasangka baik nih. Bukan berarti orang sakit berarti kemudian dihukum oleh Gusti Allah. Nggak selalu juga begitu. Jadi kalau orangnya orang soleh, insya Allah dia dalam rangka diambil dan dibersihkan untuk manzilah dia. Saya mana tadi? Lompat-lompat ini, masya Allah. Jadi sekali lagi, itu nih, bagian pertama bagian ini. Kematian akan datang kepada kita. Kemudian di akhir ayat 185 dikatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini bahwa nikmat yang jenengan terima ini, sehat, harta, rumah, anak-anak, kalau nggak jenengan pakai untuk fisabilillah, pasti bisa menjebak jenengan kepada hal yang buruk. Orang yang bisa berzina itu orang sehat apa orang sakit? Nikmat sehat dia gunakan untuk orang sakit, nggak kepikir kayak gitu. Orang yang bisa korupsi, orang punya jabatan, orang nggak punya jabatan. Yang punya jabatan. Artinya nikmat jabatan yang seharusnya membawa dia ke surga justru menjerumuskan dia. Memang begitu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap nikmat yang kita terima di dunia ini, bisa melihatkah, bisa mendengarkah, kalau kita enggak gunakan untuk jalan Allah, yakin jangan tersesat. Itulah kenapa Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Qasas 77. Kata Allah tarbiyah kepada Qarun yang kaya raya. Dikatakan wabtahi fima atakallahu darul akhirah. Carilah dengan harta yang kutitipkan kepadamu Qarun akhirat. Adapun dunia, jangan lupakan, hanya begitu saja dunia, jangan lupakan. Sedikit dunia bagian dari kita.
Masya Allah, makanya dengan yang insya Allah piai-piai yang diberi kesempatan oleh Allah di DepQ ini bukan satu hal yang ringan, gitu. Saya ngobrol sama Pak Rinto, kalau nggak punya iman yang tebal, ya bahaya. Jadi dengan semua insya Allah sudah pensiun, selamat insya Allah. Cara bapak saya dulu katanya, bapak saya pegawai negeri juga, kepala sekolah. Alhamdulillah pensiun, wis selamat. Orang kedadian opo-opo tekan rambung. Masya Allah, itu mungkin baginya dengan penuh arti kalimat itu nih. Karena juga banyak orang yang terjebak di tengah jalan. Jadi sekali lagi kita pasti akan meninggal. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Anbiya 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, sama redaksinya dengan Al-Imran 185 tadi. Cuma bedanya kemudian dikatakan wa nabluukum bil khairi wal syarri fitnah. Engkau akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Okay. Jadi kita diuji oleh Allah dengan kebaikan dan keburukan. Jadi nikmat jenengan baik pun itu ujian, Bapak Ibu. Kesusahan ujian, kelebihan ujian, sama saja. Sejarah mencatat justru yang dengan kekurangan banyak berhasil, yang berkelebihan jarang berhasil. Korun tuh kurang kaya apa? Gagal nggak gagal? Ibu-ibu mau nggak punya cucu dijenengi Mas Korun? Nggak mau, saya yakin, walaupun kaya raya loh itu. Makanya kalau di DepQ lebih bisa membayangkan. Gitu. Korun itu, bayangin, kuncinya saja digotong-gotong. Kalau zaman sekarang kan orang kaya cuma tulisan. Gini lagi, di bank ini sekian, ini sekian, tulisan. Gini lagi, ada sih kemarin yang katanya di rumahnya berapa? 20, 1 triliun hampir, subhanallah. Korun itu kuncinya dipegang, emasnya tuh nyata di gudang-gudang. Bukan sesuatu yang tertulis, tapi nyata. Maka dilihat di dalam Al-Quran seperti itu, tarbiyahnya kepada korun menunjukkan kekayaannya tuh betul-betul. Tapi kenyataannya apa? Ditenggelamkan. Makanya ada sejarah harta korun. Padahal teng Mesir ini kok boleh itu mriki. Tiang teng Mesir atau mun digolek itu mriki. Harta korun. Subhanallah. Bahkan ada orang yang cari-cari sampai mati nggih. Kemarin di Kebumen ada orang kepala sekolah katanya cari pesugihan malah diracun kali koncone mati. Subhanallah. Itu namanya su'ul khotimah. Itu mati seperti itu nggak diampuni Bapak Ibu semuanya. Karena mati membawa kesyirikan. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni, tidak mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa apapun selain syirik. Maka yang perlu dijagain itu adalah ini. Maka nanti di akhir, mudah-mudahan waktunya agak panjang ini. Ini 938 sekarang. Ini baru pertama ketemu, saya ajak dengan mikir tenan ya. Saya ajak dengan mikir tenan. Ngaji dengan Pak Wahid itu pasti dengan tak ajak mikir. Supaya Pak, supaya hasilnya nyata Bapak Ibu semuanya. Ya, sehingga jenengan pulang itu benar-benar bawa ilmu gitu. Dan jenengan bisa buka lagi. Saya rekam biar jenengan bisa nanti bisa ulang di rumah. Saya kan ngomongnya banter ini. Mungkin jenengan nggak langsung langsung ketampi. Nanti dilihat lagi di video, insya Allah. Karena saya ingin banyak yang jenengan terima. Jadi itu yang kedua, Bapak Ibu semuanya, bahwa nih, untuk masuk surga itu kita harus punya kuncinya. Nih, untuk masuk surga kita harus punya kuncinya, nggak bisa nggak. Apa kunci surga? Kalimat la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Jenengan sudah ngaji, saya ajak untuk ke hadis yang lain. Ini kan hadis umum yang ada di masyarakat. Kalau jenengan sudah ngaji harus dapat yang ini. Kata Rasulullah, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal sementara dia ya'lamu artinya apa? Memahami, mengerti, melaksanakan konsekuensinya, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Mohon maaf kalau hanya mengucapkan saja, manuk beo mawon saged. Gimana Bang? Ada teman beo tuh, la ilaha illallah yang lihat di YouTube itu. Iya enggak? Makanya hadis yang pertama tadi itu harus ditafsir atau diterangkan dengan hadis yang lain. Sekarang orang non muslim kaget, astagfirullah, gimana bang? Non muslim, gimana bang? Gitu? La ilaha illallah, non muslim. La ilaha illallah terus mati, apa ya terus mlebu surga? Makanya kalimatnya man mata, barang siapa yang meninggal, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal sementara dia mengetahui, mengerti, memahami, melaksanakan konsekuensinya, maka dia masuk surga otomatis, kata Rasulullah. Janji dari Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya sekarang,
untuk mengerti kalimat la ilaha illallah ini bagaimana? Belajar Bapak Ibu. Dan inilah yang dipelajari di pondok di semester awal. Saya sering bertanya ini di kampus-kampus, ternyata banyak juga yang nggak tahu. Dokter, ketika ditanya tentang apa syarat la ilaha illallah, banyak di antara mereka yang nggak tahu. Demi Allah, banyak yang nggak tahu. Saya kemudian ngajar di beberapa masjid yang di antara pesertanya itu dosen saya sendiri dulu ketika di kampus. Jadi beliau mengatakan, Ustadz, alhamdulillah saya umur 60 tahun kepanggih kajian seperti ini sehingga disempurnakan persoalan la ilaha illallah ini. Kalimat la ilaha illallah hiya kalimatut tauhid. Dia adalah kalimat tauhid, wa hiya miftahul jannah, dan dia adalah kuncinya surga. Kama taqaddam, semua kita tahu. Walakin, akan tetapi hadal miftah, kunci ini la yatahaqqaqu amaluhu, tidak akan bermanfaat buat pemiliknya. Wa la yatahaqqaqu dukhul jannah bih, dan tidak akan membuat orang masuk surga illa kecuali dipenuhi syarat-syaratnya. Okay. Dan ini ditanyakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari kepada Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in, dikatakan alaisa la ilaha illallah miftahul jannah. Ini Imam Bukhari bertanya, bukankah la ilaha illallah kuncinya surga? Maka Wahab bin Munabbih menjawab, qala bala, tentu saja. Walakin, akan tetapi, ma min miftahin illa walahu asnan. Ini perhatikan betul ya. Tetapi setiap kunci pasti ada asnan. Asnan itu gerigi Bapak Ibu. Gerigi. Kunci ini kalian gigi ini. Kunci motor, kunci rumah sakit buatan. Nggak bisa. Kenapa? Giginya beda. Rumah jenengan dipakai untuk rumah orang lain. Bisa nggak? Nggak bisa. Bukan karena kuncinya, tapi karena geriginya. Maka dikatakan ma mim miftahin illa walahu asnan. Tidaklah setiap kunci pasti ada geriginya. Fa in jita, barang siapa datang ke pintu surga bimiftahin lahu asnan, dengan kunci yang geriginya pas, futihalaka, pintu surga terbuka untuk dia. Fa ila lam miftah, jikalau tidak maka enggak terbuka. Pak, sampai di sini tadi pahami ya? Kita bicara surga, kita harus tahu kuncinya. Ya. Ini yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab enggak mau mengucapkan ucapan ini. Kenapa? Tahu konsekuensinya. Mereka bukan kayak kita yang enggak ngerti bahasa Arab, Bapak Ibu. Abu Jahal orang Arab, ngerti bahasa Arab. Ucapkan la ilaha illallah, mau. Padahal masih kerabatnya Rasulullah. Kenapa enggak mau? Begitu dia mengucapkan, berarti dia tahu bahwa ketika mengucapkan la ilaha illallah, dia langsung harus patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dia nggak mau itu. Banyak orang kita mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali nggak ngerti apa yang dimaksud. Ucapannya la ilaha illallah diundang adzan orang mangkat. Ini gue pripun nyambung buatan. Padahal salah satu syarat di antara itu adalah ingkiyat. Ingkiyat itu tunduk patuh. Nggak bisa nggak. Maka kita dikatakan seorang muslim. Muslim artinya apa? Berserah diri. Namanya berserah diri berarti siap diatur, siap diapa-apakan. Bukan masalah pintar dan tidak pintar nih. Jenengan pemimpin nih, mau nyari anak buah, milih sing pintar atau milih sing manut? Syukur-syukur pintar manut nih. Tapi ya, kalau pintar kali manut, pintar ngeyel men. Wegah nih. Ini apa nggih? Ala pintar, iya pintar kowe, tapi dikondo dia tahu manut. Mungkin dia biasa, nggak terlalu pintar tapi manut. Diarahkan pimpinannya, itu lebih utama. Maka muslim itu berserah diri. Maka sekali lagi Bapak Ibu semuanya, untuk bisa membuka pintu surga kita harus memegang kuncinya dengan baik. Makanya kalau jangan perhatikan ya, tadi di awal saya ucapkan tentang Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali jenengan meninggal kecuali jenengan punya kalimat la ilaha illallah yang sempurna. Iya Bapak Ibu. Sekarang saya sampaikan satu di antara 7 syarat itu. Tentu saja kalau dibahas 7-7-nya butuh waktu beberapa waktu yang lama. Mudah-mudahan bisa disambung lain waktu insya Allah. Yang pertama adalah ilmu. Jenengan mengucapkan la ilaha illallah itu harus tahu betul tentang ucapan itu. Dalilnya apa? Quran surah Muhammad ayat 19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah
Saya itu adalah Allah, satu-satunya zat yang disembah dengan benar. Jadi kalau bicara kalimat la ilaha illallah, itu kita tahu satu-satunya alamat ibadah itu hanya Allah, nggak ada alamat palsu. Jenengan bertawakal kepada Allah, jenengan berharap kepada Allah, jenengan berdoa kepada Allah, jenengan meminta kepada Allah. Inilah arti Rabb. Yang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kalimat Rabb dalam bahasa Arab itu artinya Dia Allah yang menciptakan saya. Karena Dia Allah yang menciptakan saya, berarti Allah pula yang memiliki saya. Karena Allah yang memiliki saya, berarti Allah pula yang kasih rezeki kepada saya. Allah pula yang atur saya. Jenengan tahu ini saja satu kalimat ini bab pertama di pondok ini. Jangan paham ini, insya Allah jangan terhindar dari kesyirikan. Kenapa? Kalau kita tahu, misalnya contoh di masyarakat kita yang banyak belum belajar, orang kadang-kadang memberikan sesajian kepada gunung misalnya. Dia menganggap bahwa ada yang menunggui gunung, ada yang berkuasa atas gunung atau laut selain Allah. Padahal Rabb jangan mengucapkan loh. Rabb artinya apa? Yang menciptakan laut siapa? Allah. Yang memiliki Allah, yang mengurus Allah, yang mengatur Allah. Nggak ada selain Allah. Kemudian jenengan datangkan selain Allah seolah-olah ikut mengatur, itulah yang namanya syirik. Syirik artinya bersarikat, mendatangkan teman selain Allah. Subhanallah. Ini banyak terjadi nih. Saya kata banyak terjadi kenapa? Karena orang ditanya, jenengan percaya ke Gusti Allah? Percaya. Nah, masa sih nggak percaya? Giliran dagangannya ulah laris, golek-golek. Tunggu kok laris men yo, aku ora. Nganggo opo? Nah, ini. Ketika mengucapkan nganggo opo, dia syirik. Jadi syirik itu bukan menyembah selain Allah, syirik itu menyembah Allah di waktu yang bersamaan dia juga menyembah atau meminta kepada selain Allah, itu syirik. Maka namanya syarikat. Kalau menyembah selain Allah kafir. Jadi yang pertama ilmu. Nah, di dalam ilmu ini Bapak Ibu semuanya, maka muncullah rukun dari kalimat la ilaha illallah. Saya tanyakan kepada jenengan yang hadir, apa rukun kalimat la ilaha illallah? Ini kalau jenengan nggak bisa jawab, saya maklum. Ini saya katakan makanya betapa pentingnya pelajaran ini dibawa ke masyarakat. Saya termasuk yang memulai. Saya nggak mengajar seperti ini hanya di pondok, tapi di masyarakat langsung. Rukun la ilaha illallah ada dua Bapak Ibu. Ada dua. Ingat Bapak Ibu semuanya, kalau bicara rukun berarti harus hadir semuanya. Saya dipahami nggih? Contoh rukun Islam dinten 5. Jenengan mengatakan ala ajarannya sopo salat wajib. Batal menjenengan Islam menjenengan. Batal mboten? Jenengan mengatakan ala ajarannya sopo Islam apa? Salat wajib, salat ora wajib. Islamnya jenengan batal mboten? Kenapa batal? Kehilangan satu rukun, yaitu salat. Rukun iman ada berapa? 6. Yang mengatakan jarane sapa nek wis mati tangi meneh. Wis mati ya wis bar. Jenengan batal mboten? Batal karena kehilangan ada yaumil akhir, ada hari kebangkitan. Nih, maka yang namanya rukun itu harus hadir semuanya. Demikian juga la ilaha illallah. Rukunnya dua Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah an-nafyu. An-nafi bahasa Arab artinya meniadakan, mengora-onoke. Meniadakan, an-nafyu, meniadakan. Yaitu kalimat apa? La ilaha. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Itulah meniadakan toh. Kosong, jenengan itu kosong. Baru kemudian isbat, rukun yang kedua. Illallah, jenengan menetapkan. Ada sidang isbat menentukan tanggal 1. Isbat menetapkan. Pertama jenengan mengosongkan, nggak ada Tuhan kok. Baru kemudian jenengan menetapkan illallah, kecuali Allah. Dari sini jenengan tahu bahwa tempat kita minta Allah, memohon, nggak ada yang lain. Jangan seperti kasus tadi. Percaya kepada Allah, iya percaya. Giliran kemudian nggak diterima anaknya jadi pegawai negeri, jenengan cari-cari ke Mbah Sinten itu. Ayo terus mumet jenengan supaya diterima. Subhanallah, berarti jenengan kehilangan la ilaha, kehilangan peniadaan. Subhanallah. Ini banyak terjadi Bapak Ibu. Saya punya di sini nggak jauh dari sini ada masjid di daerah Sorosutan. Beliau itu punya apotek beberapa. Kemudian dikatakan, Pak Andri, apoteknya jenengan orang tahu buka. Loh, buka terus sih. Orang aku liwat atau buka aja. Berarti ada apa? Ada pesaing yang nutupi dengan jin. Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf 27.
Allah izinkan tentang itu. Di bahwa waja'alna sayatin, kami jadikan sebagian setan aulia, teman-teman orang yang mempercayainya. Jadi jenengan kalau mau kerja sama dengan jin saged, Bapak Ibu. Dan saya berulang kali menangani beginian. Subhanallah. Baru buka warung, bau. Baru buka loh, pagi-pagi baru dimasak, baru matang buka. Lah kok mambu? Ya karena memang ada orang-orang pesaing yang menggunakan kerjasama dengan jin, dan itu diizinkan oleh Allah sebagian. Quran surah Al-A'raf ayat ke-27. Bapak Ibu semuanya, dari awal saya tadi sampaikan ke jenengan tentang angka-angka. Saya orang teknik Bapak Ibu, sehingga menghafal Quran dengan angka-angkanya. Oke. Karena lebih mudah untuk dirujuk. Zaman sekarang itu bisa diverifikasi. Sing mungkin bener apa ora jenengan cek di internet. Makanya saya membiasakan untuk seperti ini supaya memudahkan jenengan untuk belajarnya insya Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya jelas gini bahwa harus ada kuncinya. Nah, ilmu maka kita harus tahu kalimat la ilaha illallah itu ada rukunnya dan dua-duanya harus hadir. Ini dalilnya sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah berfirman, "Faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatir wuthqa." Barang siapa yang kafir, kufur kepada sesembahan selain Allah, ucapan apa itu? La ilaha. Wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah, ucapan apa itu? Illallah. Paham? Jadi ditanya syaratnya dari mana? Dari Al-Qur'an, Bapak Ibu semuanya. Itu kalimat lain dari la ilaha illallah. Faman yakfur bi taghut wa yu'min billahi la ilaha illallah itu. Atau di dalam Quran surah An-Nahl 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibu taghut. Kepada masing-masing kaum diutus seorang rasul. Tugasnya apa? An ibudullah, agar orang-orang menyembah kepada Allah. Illallah. Wajtanibu taghut, menjauhi taghut. La ilaha dibalik. Illallah la ilaha. Saya dipahami? Ini pembahasannya memang panjang Ibu-ibu. Saya percepat seperti ini karena memang waktu kita terbatas. Nanti dengan pahami ulang insya Allah. Syarat yang kedua, saya kasih bonus satu. Syarat yang kedua adalah yakin. Jenengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan yakin sepenuhnya. Dalilnya apa? Quran surah Al-Hujurat ayat 15. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Al-Hujurat 15. Wong sing imane tenanan. Kalau jenengan baca tafsirnya, berarti ono wong sing imane mboten tenanan. Etok beriman. Nggih. Mari katakan orang yang betul-betul beriman kata Allah, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu. Kemudian gak ada keraguan sedikit pun di hatinya. Jilbab ki wajib apa ora to? Nah, ini masalah. Sok bar mati ki tangi meneh ora, ini masalah. Mosok sisuk nang ono urip terus ora mati-mati, ini masalah. Berarti ada keraguan. Padahal kata Allah, summa itu penunjuk dalam bahasa Arab langsung. Nggih. Lam yartabu, tanpa ada sedikit pun keraguan di dalam hati. Seluruh syariat datang pada panjenengan total jenengan pahami. Itu yang membuat saya hijrah Bapak Ibu. Saya termasuk orangnya agak kewanen. Dulu saya pengusaha properti Bapak Ibu. Saya semester 4 sudah beli tanah 3.000 meter, 4.000 meter. Sugih untuk ukuran mahasiswa. Saya waktu itu sudah bisa buka sekian banyak lokasi. Saya beli truk 2, bisa beli kendaraan pribadi sekian, angkut banyak. Kemudian tiba-tiba setelah kita mempelajari banyak hal tentang Al-Baqarah 275, 276 dan seterusnya tentang riba, saya berhenti total dan kita mulai dari nol lagi. Kita lepaskan seluruhnya. Saya kontrak lagi sekarang. Memulai dari nol. Untung istri tahan. Kata istri saya, mau kapan lagi kalau bukan sekarang? Gara-gara apa? Adik saya meninggal tiba-tiba Bapak Ibu. Jadi saya lulusan UN di sini, mau daftar pegawai negeri waktu itu bulan November, naik motor berdua sama calon mantu, putri-putri. Ini calon mantu yang satunya tuh calon istrinya adik saya yang terakhir. Dia jatuh, motornya ke kanan, motornya ke kiri, dianya ke kanan, disambut truk. Hilang sebagian sini. Sehingga sejak itu saya berpikir, subhanallah, yang lagi mekar-mekarnya, lagi semangat-semangatnya hidup, ternyata diambil oleh Allah.
Maka saya pulang ke Jogja dengan niat sama istri, kita perbaiki seluruh hidup kita. Karena bisa jadi seperti itu terjadi dengan kita. Ternyata nggak urusan tua, masih sangat muda, Allah ambil seketika. Makanya saya memberanikan diri, udah sekarang hijrah. Total semua nolkan lagi. Masya Allah Bapak Ibu. Kita tuh sampai pernah merasakan satu malam gak ada makanan sama sekali, itu pernah Bapak Ibu. Jadi kalau itu cerita teman-teman dulu, saya mengalami itu. Anak saya kelaparan di ujung malam pernah. Ya, Alhamdulillah sekarang pertolongan Allah banyak. Insya Allah saya bertemu dengan banyak orang-orang baik. Seperti dengan ini Insya Allah. Ada satu grup namanya Al Khair Community. Grup ini termasuk yang banyak tolongin saya juga. Beliau itu ada pemimpinnya seorang ibu-ibu, Bu. Ibu-ibu sudah dioperasi 4 kali, nggak sembuh, dokter sudah give up. Ternyata dengan zikir pagi, zikir petang, sembuh. Maka kesembuhannya itu dia bilang, saya bertekad sejak hari ini untuk buat komunitas kebaikan yang ininya orang-orang kaya. Masya Allah, orang-orang kaya. Dia kumpulin uang untuk pokoknya kegiatan sosial. Maka kemarin saya diundang di sana dengan judul apa? Ibadah sosial. Ustadz, tolong sampaikan tentang judulnya ibadah sosial. Menakjubkan. Jadi dia pengen betul membetulkan ibadah sosialnya itu. Contohnya kasih SPP anak-anak pondok yang penghafal Quran, itu karena produktif sekali ini. Ya kan mungkin hanya dengan 1.750.000, tapi bisa SPP satu orang anak di pondok penghafal Quran, ya Masya Allah. Makanya anak saya menghafal Quran juga Alhamdulillah yang biayai mereka. Alhamdulillah. Anak saya 5 Bapak Ibu. Yang pertama sudah hafal 30 juz. Pak Rinto sudah sering ikut nih, jadi imam di Jogja nih, Insya Allah. Kemudian yang kedua juga sudah 30 juz. Yang ketiga masih 15. Yang keempat Abdullah itu. Abdullah itu juga juara tartil Quran di tingkat kabupaten. Juara Qori juga di tingkat kabupaten. Abdullah Fakih. Alhamdulillah. Nah ini bahwa fasenya seperti itu. Ya Bapak Ibu semuanya, bahwa kita akan mati, tidak bisa menghindar dari itu. Kita harus punya kuncinya untuk masuk surga, maka kita penuhi syaratnya. Sekali lagi, syarat yang kedua adalah apa tadi? Yakin. Definisi yakin apa? Enggak ada keraguan. Bentuknya apa? Wajahadu. Di ayat itu disebutkan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jadi orang yang yakin betul itu dia berjihad di jalan Allah dengan anfus, dengan dirinya dan dengan hartanya fi sabilillah. Maka jenengan masih punya kesempatan Bapak Ibu. Berbuatlah banyak kebaikan. Karena kedudukan kita di surga sangat bergantung kepada banyaknya amal soleh kita. Baik Bapak Ibu semuanya, karena waktunya sudah mepet, saya sampaikan sedikit tentang surga yang menjadi judul kita hari ini. Ternyata pengantarnya aja panjang banget nih. Nah itu memang begitu ngaji yang benar-benar itu memang panjang. Ini nanti mudah-mudahan lain waktu kita bisa belajar lagi. Saya kebetulan termasuk dai yang bukan dai yang sering mengunjungi kajian akbar. Saya lebih suka yang tersilabus. Problematika di Indonesia ibu-ibu, bapak-bapak, banyak orang ngaji nih untuk ilmu. Kenapa? Kajian akbar terus. Untuk kamu banget. Tapi ilmunya kan ilmu motivasi saja. Tapi belajar seperti ini harus dengan duduk seperti ini Bapak Ibu. Dengan belajar syarat sholat misalnya. Kalau nggak seperti ini bagaimana? Syarat sholat ada 9. Syarat sholat ada 9 ya. Apa definisi syarat? Syarat adalah no. Syarat sholat adalah kalau nggak belajar begini, dengan saya kira sulit. Dia kajian akbar nggak disampaikan begini-begini. Syarat sholat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat tetap ada sepanjang sholat. Kalau hilang sengaja tidak sengaja maka batal sholatnya. Saya diulang bukan? Ada yang ulang nggak? Syarat sholat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat. Tetap ada sepanjang sholat. Kalau hilang, sengaja tidak sengaja, batal sholatnya. Di antara syarat sholat adalah mengangkat hadas kecil, ngentut misalnya. Ini kan 2 rakaat, batal bukan? Orang sengaja ngentutnya, tetap batal loh. Nah itu. Makanya harus ada sebelum sholat. Jadi dengan mengangkat hadas, tetap ada sepanjang sholat. Kalau jadi nggak ada, walaupun nggak sengaja, batal sholatnya. Kalau jenengan pelajari seperti itu dengan definisi itu enak Bapak Ibu. Jenengan lagi sholat ada masalah tuh tahu. Oh, aku kiri mau telu kok papat yo. Jenengan tahu solusinya karena jenengan belajar kitab dasarnya. Ini yang saya katakan belajar dengan silabus. Makanya saya sarankan kalau udah tua, jangan yang akbar, jangan. Habis waktunya jenengan. Kayak mulai jam 1 wengi sisan. Majelisan subhanallah orang tua pulang jam 1 lah, terus tahajudnya kapan? Subuhnya mesti pripun niku. Ngaji begini ini lebih efektif insya Allah. Jadi saya membiasakan di Jogja ini mungkin hampir sekitar 20-an masjid saya ngisi yang pakai silabus.
urut-urutan belajarnya. Seperti ini contohnya. Bapak Ibu semuanya, adalah para anbiya dan orang soleh berdoa untuk masuk surga. Jadi poinnya tentang surga, dengan pertama berdoa, meminta kepada Allah untuk dimasukkan surga. Di antara doanya Allah abadikan di dalam Quran surah As-Su'ara ayat 85, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, As-Su'ara 85. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Nggih, As-Su'ara ayat 85. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Banter banget nih. Jannatin na'im. Makanya nanti saya rekam. Kalau direkam nanti jangan bisa ulang. Nggih. As-Su'ara ayat ke-85. Nggih. Waj'alni, jadikan aku ya Allah termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Nah, penuh kenikmatan ini pembahasannya Masya Allah, luar biasa panjang. Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah. Saya contohkan dua anbiya, dua nabi, yang dua-duanya adalah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ternyata dua-duanya berdoa kepada Allah minta untuk masuk surga. Kalau mereka saja yang sudah dijamin surga masih minta surga, apalagi kita yang belum ada jaminan, Bapak Ibu. Maka minta terus, kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku kabulkan. Nah ini Bapak Ibu, saya jadi dai seperti ini itu buah doa ibu rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Ibu saya punya anak 9 Bapak Ibu. Sudah ada yang jadi pilot, sudah yang jadi guru, macam-macam. Beliau bilang, ya Allah, saya ingin punya anak yang jadi khotib maksudnya. Maka ketika saya jadi khotib pertama kali di kampung dulu, ibu saya menangis dan pulang mengatakan, cukup katanya. Saya hidupnya merasa cukup. Tidak berjalan setelah itu ibu saya itu. Dia merasa sudah selesai. Saya minta kepada Allah untuk ada anak yang jadi dai, ternyata ada jadi dai. Padahal saya sekolahnya di teknik kimia. Doanya orang itu tuh geret. Nggak dipikir, ibu nyambung kok. Tapi Allah geret. Saya jadi mau menghafal Quran. Saya jadi mau belajar di pondok sambil kuliah. Kalau bukan karena doa orang tua saya yakin sulit. Maka sekali lagi, persoalan surga juga persoalan yang jenengan mintakan kepada Allah. Dan contohnya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta pokoknya tiap hari. Jenengan sujud, Allahumma ini as'alukal jannah. Atau waj'alni min warasati jannatin na'im. Minta kepada Allah. Bahkan Rasulullah menyebutkan. Dalam hadis lain dikatakan, inna fil jannah mi'ata darajah. Sesungguhnya jannah itu ada 100 tingkatan. Kemudian kalau kita minta kepada Allah, mintalah firdaus, kata Allah. Kata Rasulullah, Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. Ya Allah, saya mohon kepada engkau minta surga firdaus. Jangan begini, Allah aku nyusur dewe ora apa-apa lah. Ora usah aku tindur dewe. Karena yang paling bawah pun sudah 10 kali kerajaan dunia. Kata Rasulullah, inna sesungguhnya aku mengetahui seorang penduduk neraka yang paling terakhir dari keluar dari neraka. Sambil habwa, dia merangkak. Kemudian dikatakan kepada dia, masuk surga, kata Allah. Kemudian dia menjawab, ya Allah, mal'u, sudah penuh ya Allah surga. Dibayangkan sudah penuh gitu. Masuklah ke surga, sesungguhnya tempatmu di surga, kerajaan dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi raja surga yang paling rendah, 10 kerajaan dunia. Bayangin Bapak Ibu, 10 kerajaan dunia. Jadi kan purun boten masuk ke situ. Siapa yang ngajung yang paling bawah? Pede saya tahajudnya banyak, nanti lebih tinggi insya Allah. Amin, amin. Makanya mintalah surga firdaus. Jangan minta yang paling rendah. Jangan tanggung-tanggung. Allah mampu melakukan segala sesuatu. Bahkan seorang sahabat yang menjadi pembantunya Rasulullah, bahasanya begini. Pinter nih. Diambil air wudhu, dikasihkan ke Rasulullah, Rasulullah membalas kebaikannya dengan mintalah kepadaku. Maka orang ini menjawab, ya Rasulullah, aku ingin melayanimu di sorga. Pinter buat tadi. Berarti jaluk teng sorga firdaus nih. Maka Rasul sebutkan, bantu aku bikasrotil sujud.
bantu aku untuk permintaanmu dengan banyak sujud. Nah ini kita tahu bahwa ternyata surga Firdaus di antara cara mencapainya banyak sujud, banyak sholat maksudnya. Saya tanya panjenengan yang sudah hari-hari ini, adakah di antara panjenengan yang rata-rata hariannya sholatnya 60 rakaat? 60 rakaat? Mulai hari ini saya berharap dengan begitu. Saya hitungkan. Sholat wajib berapa? 17. Rawatib yang muakkadah 12, yang ghair muakkadah 10. 22 ditambah 17 berapa? 39. Sholat duha dengan berapa? 8. Kamu sekarang 8 nggih. 39 tambah 8 47. Sholat witir dengan berapa? 3 minimal. Nggih, berarti sudah berapa? 50. Sholat tahajudnya 58. Tahiyatul masjid dan sebagainya, saya yakin lebih. Berarti 60 niku sitimen bagi orang yang sudah ngaji. Minimal. Niki mau nak jadi terus oke men yo. Imam Ahmad kalau sakit 100 rakaat. Kalau sehat 300 rakaat. Nggih. Orang bicara, memang ada kerjaan kok. Sholat terus habis pensiun harus ngopo? Sudah pensiun. Mumpung masih ada kesempatan. Karena apa? Surga Firdaus bikasrotil sujud, dengan banyak sujud. Bapak Ibu semuanya, terlalu banyak sebenarnya berbicara tentang surga. Intinya kenikmatan luar biasa. Maka saya bekalkan kepada panjenengan tentang satu hal, bahwa Bapak Ibu semuanya, dengan perhatikan betul ini untuk closing, okay? Bahwa sesungguhnya Adam alaihissalam dan istrinya sudah diingatkan oleh Allah dalam Quran surah At-Toha. Adam dan istrinya, ini musuhmu, namanya iblis. Okay. Jangan sampai dia mengeluarkan kamu dari surga ya. Karena kalau kamu keluar fatasko, kalau katakan kalau kamu keluar pasti engkau akan memiliki kehidupan yang penuh kepayahan. Tasko ini payah, susah. Atau di dalam Quran surah Al-Balad ini dengan hafal insyaallah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya aku ciptakan manusia di dalam kepayahan. Maka enggak ada kenikmatan di dunia itu yang sempurna, enggak ada Bapak Ibu, enggak ada. Demi Allah. Wis suki anak cicilan. Gila bang ya. Wis penak usahane ujug-ujug kebangkrutan. Subhanallah. Enggak ada di dunia ini tanpa kesedihan, kekhawatiran. Udah jadi pemimpin, jadi pikir presiden kalau makan kecut nopo pedes buat neng seret. Tetap Pak Agus yang pemimpin juga dulu kalau makan pedes-pedes mati yo perutnya enggak masalah. Gitu lagi. Karena memang begitu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Allah selalu mencampurkan kesusahan di dunia? Supaya kita rindu balik ke tempat yang tidak ada susah di sana, tidak ada kesedihan di sana. Kita akan sehat terus, nggak pernah sakit, hidup terus, nggak pernah mati. Biar kita rindu. Dan kerinduan itu sudah mulai menyapa kita dengan pegel-pegel, gini lagi, meripat mulai kabur, rambut putih, itu sapaan yang sangat lembut dari Allah. Ini orang sadar juga yuk kebangetan, Bapak Ibu semuanya. Nah ini untuk pagi ini, untuk surganya kita bahas lain waktu. Saya kasih mukadimahnya sudah panjang ternyata. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Saya mohon kepada panjenengan juga mudah-mudahan diberi umur panjang. Sama sering bilang, Ustadz, mudah-mudahan umur panjang, kita masih butuh ilmunya. Maka mudah-mudahan jenengan pun yang hadir diberi umur yang panjang dan berdoa wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jika saya diberi umur 1 hari, 1 minggu, jadikan tambahan umur adalah tambahan kebaikan. Ini doanya Rasulullah setiap hari. Wal hayata, ya Allah, kalau saya masih punya umur, ziyadatan li fi kulli khair, jadikan umur saya adalah tambahan kebaikan. Wal mauta, seandainya pun saya mati, rohatan li fi kulli syarr, saya mohon kubur saya adalah istirahat dari kerutan-kerutan dunia. Itu Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika masih terlalu cepat karena ingin banyak sebenarnya nih. Biasanya ibu-ibu protes, nanti dilihat lagi videonya di rumah, insya Allah saya dicatat ulang sehingga nanti kalau ketemu lagi nyambung materinya insya Allah. Demikian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kondurakan dumateng panjenengan matur nuwun. Doa sekalian, monggo Pak Ustadz mawon. Nggih.
Baik, kita berdoa nih. Bismillah, semoga Allah dengar doa kita. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kita sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan idal maut. Allahumma hawwin ala nafsi sakaratil maut wa najatan minan nar wa fa'idal hisab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka jannatakal ula wa na'udzubika minan nar. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.